Halo, jumpa lagi dengan saya Ahong dalam segmen Sudut Pandang. Pada kesempatan ini saya udah kedatangan tamu, Dadan Sudiana, Ketua DPD SPN Jawa Barat. Kita akan ngobrol berbagai macam isu, terutama tentang undang-undang yang baru nih, yang dalam tanda kutip mengsarain kaum pekerja. Kita akan berbicara dari berbagai sudut. Mungkin nanti tidak ada kesimpulan, silakan nanti pemirsa yang menyimpulkan. Tetapi di sini kita akan mencoba mengupas aturan-aturan tersebut dalam sudut pandang yang mungkin berbeda. Oke, terima kasih Kang atas waktunya. Mungkin kita akan coba untuk membahas ya masalah tentang Undang-Undang 11 nih, ya, yang kita tahu lah bahwa SPN terutama itu menolak Undang-Undang tersebut. Bisa diceritain secara singkat nggak sih apa ya muatan dari Undang-Undang tersebut yang memang dalam tanda kutip merugikan kaum pekerja? Ya. Boleh buka ya? Boleh. Agak bengap kan? Santai aja kan? Ya. Jadi kalau saya lihat dari keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang kemudian sekarang udah ada turunannya, ya ada 4 PP ya kalau misalkan kita dari 34 sampai 37. Ya, 34 sampai dengan 37, nomor 34 sampai 37 ini, saya melihat bahwa pemerintah sekarang ini sedang menggeser bagaimana regulasi-regulasi nanti itu akan diarahkan ke peraturan pemerintah gitu, teknisnya gitu kan. Nah ini kan membuat akhirnya peran DPR ini untuk hal-hal yang sangat-sangat sensitif tentang kesejahteraan buruh ini sama sekali mungkin tidak akan melibatkan DPR, karena kalau peraturan pemerintah itu kan dibuat oleh presiden, ya, pemerintah dalam hal ini kan gitu, oleh presiden. Nah ini juga sangat-sangat tidak aspiratif dan jauh dari harapan kami para pekerja buruh gitu. Faktanya PP 35 contohnya itu kan, bagaimana pesangon yang dulu diatur di undang-undang besarannya sekarang diatur dengan peraturan pemerintah yang angkanya terdegradasi jauh sekali gitu. Masa ada pesangon 1/4 gitu, ada setengah gitu. Nah ini sih saya pikir bagi kami serikat pekerja bisa jadi sebuah malapetaka, juga bisa menjadi sebuah bahan perjuangan juga gitu. Kalau sampai serikat buruh ini bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan gerakan tentunya atau dengan diskusi-diskusi dan lain-lain, maka bisa merubah PP ini dengan mudah gitu kalau pemerintahnya bisa berpihak kepada kita. Tapi kalau lihat rejim sekarang kayaknya agak susah deh itu. Jadi intinya Undang-Undang 11 ini yang katanya pengen menyelesaikan masalah, tetapi sebenarnya malah jadi masalah baru ya. Intinya seperti itu kan. Ya kan judulnya kan Cipta Kerja. Nah kita lihat apakah ini udah bisa menciptakan lapangan kerja atau malah pekerja yang sudah bekerja semakin terdegradasi kesejahteraannya. Nah, faktanya sekarang juga pengangguran, kita lihatlah sekarang kemarin keluar Perpres tentang investasi juga kan gitu. Jadi polemik juga. Sekarang juga angkatan kerja sekarang dengan kondisi sekarang Covid ini juga masih banyak pekerja kita yang dirumahkan. Dengan undang-undang Cipta Kerja ini juga belum ada, saya pikir bukan solusi. Ini lebih kepada kepentingan para pengusaha, investor yang memang punya kedekatan secara emosional dengan pemerintah sekarang. Gitu sih. Lebih ke sana. Ya. Oke. Tetapi kan jadi gini ya, kalau SPN nih yang sepanjang saya tahu bahwa sebenarnya undang-undangnya sebelumnya pun ya Undang-Undang 13 itu juga kita tolak. Ya. Kita tolak. Apalagi dengan yang sekarang kan. Kira-kira ini usulannya SPN sebenarnya itu untuk kesejahteraan pekerja ini seperti apa sebenarnya? Ya. Dulu tahun 2003 waktu Undang-Undang 13 itu keluar kan SPN menyuarakan penolakan waktu itu. Karena di situ ada klausul tentang kerja kontrak, PKWT, outsourcing yang faktanya Undang-Undang 13 itu juga tidak mensejahterakan secara utuh pekerja ini. Faktanya dengan Undang-Undang 13 kontrak merajalela, outsourcing merajalela, bukan PKWT atau kontraknya ilegal ini semakin parah gitu kan. Nah,
waktu itu kan kita melihat kenapa pemerintah waktu itu menggunakan PKWT, dia melihat pesangon yang bertambah, gitu kan. Dulu Permen Kepmen 150 itu kan sampai 7 bulan upah. Di Undang-Undang 13 naik jadi 9 bulan upah kan gitu. Akhirnya ada PKWT. Dan disiasati oleh pengusaha, dia tidak mau bayar pesangon dengan PKWT kan gitu. Tapi sekarang saya pikir kalau memang PKWT ini mau dihilangkan, pesangonnya dikurangi, itu solusi di pikiran kita waktu itu. Tapi pada sekarang dengan Undang Cipta Kerja, PKWT-nya diperparah, pesangonnya malah dikurangi lagi gitu. Nah, SPN sebenarnya dari dulu sejak Undang-Undang 13 ini kita tolak, kita sebenarnya sudah melakukan beberapa kali penelitian gitu kan, kajian gitu kan tentang sebenarnya bagaimana sih kebutuhan hidup layak itu, kita pernah melakukan kajian. Bagaimana sih kerja layak itu, kita pernah melakukan kajian-kajian. Kita sudah pernah ajukan juga kepada para stakeholder gitu ya. Nah sekarang juga kita sebenarnya punya konsep gitu kan, kita punya konsep bagaimana pekerja ini, angkatan kerja ini, dia punya kepastian kerja gitu. Jadi jangan di PKWT yang tidak punya kepastian nih sampai kapan kita ini bekerja gitu. Padahal kerja bersifat tetap dan terus menerus. Lalu padahal sebenarnya itu nggak boleh kan? Nggak boleh sebenarnya. Tapi kan sekarang hampir nggak ada kepastian kerja sekarang. Apalagi sekarang udah pertama bisa 5 tahun dengan PKWT. Gitu. Lalu ada kepastian upah gitu. Nah ini juga sampai sekarang penegakan hukum tentang pembayaran upah di bawah upah minimum aja masih tidak berjalan. Upah dulu dengan survei pasar dan lain-lain akhirnya terintegrasi dengan PP 78. Ya. Sekarang diperparah lagi dengan PP yang sekarang yang baru PP 36. Ya. Terus kepastian upah sudah tidak ada sekarang. Kepastian jaminan sosial lebih parah lagi sekarang. Gitu kan. Bagaimana ada program baru JKP, jaminan kehilangan pekerjaan gitu kan. Kalau judulnya bagus, ternyata iurannya juga mengambil dari program lain. Nah ini ketahanan dana atau likuiditas dari BPJS ini juga khawatir kami gitu. Dengan program yang cukup banyak, tapi pemerintah tidak mendorong penegakan hukum kepesertaan gitu. Dari 65 juta angkatan kerja formal yang menjadi peserta BPJS cuma 21 juta. Masih di bawah setengahnya gitu kan. Padahal kalau penegakan hukumnya benar gitu kan, bahwa pengusaha wajib gitu kan mengikut sertakan peserta dalam BPJS, dananya kan akan semakin banyak membayar iurannya kan gitu. Tapi pemerintah sekarang malah menambah program, tapi pesertanya masih segitu-gitu aja gitu. Saya khawatir nanti hitungan aktuarianya itu ya ke depan ini, karena BPJS harus membayar jaminan pensiun, harus membayar jaminan hari tua gitu kan, JKK, JKM, tambah sekarang JKP gitu kan. Nah ini nanti bagaimana BPJS akan bertahan nggak gitu? Jangan sampai nanti BPJS malah hancur gitu, ketahanan dananya gitu. Sekarang ada isu lagi BPJS ada korupsi lagi kan gitu. Ini kegambangan ini juga harus terjawab gitu. Makanya kami Serikat Pekerja Nasional akan terus menyuarakan dengan apapun gitu ya, baik dengan aksi-aksi, kita lakukan aksi. Kemarin kita waktu pandemi juga kita aksi kan. Ya. Walaupun kita jaga jarak dengan protokol kesehatan. Aksi minimalis lah. Aksi minimalis lah. Kita akan suarakan terus gitu. Jadi saya pastikan kawan-kawan buruh pekerja sekarang sudah waktunya kita untuk berserikat gitu ya. Serikat apapun gitu. Bersama-sama berjuang karena kesejahteraan kita sudah mulai terkikis habis. Iya, sebenarnya kan kalau kita baca secara utuh omnibus law itu kan tidak hanya soal pekerja, kan? Karena itu menyentuh. Contohnya kayak kemarin yang soal Perpres miras tuh, kan pada ribut. Padahal pokok persoalannya kan tidak hanya di Perpres, tapi di omnibus law. Jadi memang kadang-kadang orang Indonesia itu lucu gitu, reaksi tetapi dia telat. Apa namanya muara masalahnya tuh nggak tahu. Ngerti ya. Karena yang jadi persoalan itu kan sebenarnya di undang-undangnya ini, karena itu jadinya melegalkan semua hal kan gitu. Hanya untuk investasi kan. Walaupun akhirnya Perpres itu dicabut. Iya, karena ada rame. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di Jawa Tengah itu kan juga ada pabrik minuman keras dengan label jamu kan ya kan itu sebenarnya kayak gitu. Nah, balik lagi nih soal kesejahteraan buruh nih. Kalau kita ngelihat kan UMK hilang. Bukan hilang sih, ada syarat-syarat. Ada syarat-syarat yang boleh dikatakan hampir nggak masuk akal lah gitu kan, karena dia jadi ukurannya kan nggak begitu pasti. UMSK jelas. Terus gimana nih cara kita untuk mensiasati, ya terutama di Jawa Barat ya, karena Kang Dadan kan di situ di Jawa Barat nih tanggung jawabnya. Kira-kira cara mengatasi hal itu bagaimana? Kami tetap berupaya ya, kita mendorong juga di tingkat pusat juga bagaimana undang-undang cipta kerja ini kita lakukan secara proses
peninjauan kembali ya di Mahkamah Konstitusi. Kita masih berharap baik di situ, walaupun sebenarnya itu juga tidak terlalu fokus ke sana sebenarnya. Nah sekarang bicara upah minimum sektoral ya, yang sekarang katanya di PP 36 itu ya akan mencabut SK-SK UMSK gitu kan. Nah, padahal di Undang-Undang Cipta Kerja pun UMSK itu masih harus berjalan tahun lagi sebenarnya. Ya, harus tetap berjalan. Tetap berjalan. Nah, tapi dengan apa namanya sewenang-wenang, dengan hanya interpretasi dari Kemnaker lah ya, itu kan hanya sepihak, masih dari sepihak bahwa UMSK harus tidak ada lagi. Lalu di Undang-Undang Cipta Kerja masih harus ada satu kali lagi. Gitu. Nah, kita sudah menginstruksikan seluruh jajaran kami di tingkat kabupaten kota terus mendorong agar upah minimum sektoral ini tetap harus ada tahun ini gitu. Dengan melalui audiensi ke kebijakan tentunya baik bupati, wali kota, DPRD, dan kami pun di provinsi juga sudah menyuarakan itu agar UMSK-nya tetap ada gitu. Kenapa harus tetap ada? Karena prinsip keadilan itu gitu. Gak mungkin lah upah sektor yang padat modal dengan keuntungan yang luar biasa itu kayak otomotif kan gitu. Samain dengan perusahaan garmen yang notabene padat karya kan. Udah gitu kecil lagi kan gitu. Iya. Ada lagi sekarang upah UMKM dan lain-lain. UMK juga sudah dibatasi. Ini akan, saya pikir ini akan menjadi bola salju ya. Bola salju karena sekarang sudah banyak pihak sudah merasakan dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ini akan terus bergulir dan gerakannya akan semakin masif. Saya harus seperti itu, akan semakin masif agar regulasi yang sangat menyengsarakan kami para pekerja ini bisa dibatalkan atau mungkin dirubah lah gitu. Itu maka dengan konsep tiga tadi itu, kepastian kerja, kepastian upah, dan kepastian jaminan sosial ini harus dimasifkan ya. Harus dirasakan oleh pekerja kita. Jangan kita nih jadi jadi budak di negeri sendiri seolah-olah kayak gitu. Seolah kita ini hanya dieksploitasi saja oleh para pemodal, lalu kesejahteraan kita tidak diperhatikan sama sekali. Dan ini keberpihakan ini juga harus menjadi tekanan kita kepada pemerintah kita dalam hal ini Pak Jokowi tentunya. Nah ini menarik nih soal keberpihakan. Kalau kita baca Undang-Undang 11 ini ya dan turunannya itu kan mereka mengedepankan dialog ya bipartit lah antara pekerja. Itu kan kalau pekerja berarti karena ada serikat pekerjanya dan ada yang tidak kan dengan pengusaha. Terus pemerintah di luar nih. Ya kan di luar kan. Menurut Kang Dadan gimana? Karena kalau sepemahaman saya itu tidak pernah equal tidak pernah setara antara pekerja dengan pengusaha, apalagi perusahaan yang nggak ada serikat pekerjanya. Baru dia masuk masih labelnya karyawan kontrak terus lo bernegosiasi gitu kan, itu udah untuk setaranya udah jauh lah gitu. Terus gimana itu? Ya ini makanya saya bilang tadi kan berpihakan tadi, bagaimana negara ini kan tidak hadir gitu kan di tengah hubungan industrial ini, seolah-olah hubungan industrial ini hubungan industrial liberal gitu. Bebas silakan kalian berunding aja, kita mah nggak ikut campur. Itu kan negara ini. Jadi seolah-olah kayak bagus sebenarnya cuci tangan ya itu sebenarnya. Jadi kan ini kayak upah minimum itu kan campur tangan pemerintah sebenarnya. Nah, dalam sisi perundingan pun harusnya di situ ada peran pemerintah membatasi gitu kan. Membatasi bagaimana limitnya, bagaimana teknik besarannya gitu, atau ada batasnya. Kalau nggak ada batasnya dilepaskan begitu saja untuk berunding ya habis lah gitu. Pekerja ini negara soalnya tidak perlu dan tidak hadir di tengah-tengah itu. Kan hubungan industrial itu kan hubungan industrial Pancasila katanya kan gitu. Tapi faktanya kan berhasil dikesampingkan. Tidak ada bicara musyawarah, tidak ada. Yang penting kata pengusaha begini, lu mau kerja silahkan, lu kagak silahkan kan gitu. Jadi itu perundingannya tidak memenuhi syarat karena tidak setara kan? Iya, tidak setara, itu tidak equal lah. Tidak equal. Jadi emang sih kalau kita ngelihat ya, kan pemerintah itu bilang bahwa menurut datanya bahwa pekerja itu taruh 50 juta lah, plus minus 50 juta. Serikat pekerja, yang berserikat. Iya, serikat pekerja maksudnya tuh secara utuh itu kan hanya 2,7 juta sekian. Itu pun kalau nggak kena pandemi nih kalau di Di situ kita ngelihat ya, kalau saya ngelihatnya bahwa 2,7 juta ini mewakili siapa gitu. Karena kalau dia mewakili 50 juta kayaknya udah nggak masuk. Ini kan jadi PR juga nih bagi Kang Dadan sebagai seorang pimpinan serikat pekerja ya, pengurus serikat pekerja.
ini gimana nih caranya agar ya kalau misalnya pekerja itu 50 juta orang, ya setidaknya yang berserikat tuh 40 juta kayak atau 45 juta kayak seperti di luar negeri kan kayak. Gimana tuh untuk menyelesaikan hal seperti itu? Gitu. Ya betul, karena sekarang ini kan pemerintah juga melihat serikat pekerja ini seolah-olah ya, seolah-olah bukan representasi dari pekerja buruh sendiri. Karena yang berserikat itu hanya tadi kan 2,7 juta dari 50 dari 50 juta. 60 juta sekarang kalau sekarang ada kerja formal itu kan. Nah, ini juga sebenarnya sudah saya pikir ini sebuah settingan juga udah perencanaan yang matang ini kan dari para pemangku kebijakan ini kan, bagaimana undang-undang 21 2000 itu ya, dengan 10 orang bisa membentuk serikat pekerja, akhirnya dengan serikat pekerja akhirnya terpecah-pecah. Lalu penegakan hukum yang penting gitu. Bagaimana pengusaha-pengusaha yang anti serikat, pengusaha-pengusaha yang secara tidak langsung dia menghalang-halangi, kalau secara langsung mungkin tidak ya, tapi dia dengan cara lah gitu kan, atau membentuk serikat pekerja yang dibentuk oleh perusahaan, bahkan tidak boleh. Kalau kita lihat undang-undang, serikat pekerja kan dibentuk oleh untuk pekerja, tapi ada pengusaha yang membuat serikat pekerja kan gitu, dibuat serikat pekerja, namanya itu kan yang ditunjuk ketuanya dari pengusahanya kan, itu dibiarkan itu. Pembiaran itu berjalan seperti hal yang biasa seperti itu, padahal kan nggak boleh. Nah, sekarang yang penting sekarang adalah bagaimana kami ini ya, para serikat buruh ini, SPN tentunya Jawa Barat akan terus melakukan penyadaran, kampanye pentingnya berserikat kan gitu kan, mengajak untuk bergabung berserikat, memperkuat serikat pekerja dari tingkat basis sampai dengan tingkat Jawa Barat gitu, DPD ini, untuk menyadarkan mereka bahwa sekarang ini kondisi kita ini sudah dalam posisi yang sangat mengkhawatirkan di ujung tanduk lah gitu kan. Kalau kawan-kawan nggak berserikat, nanti kemana lagi gitu? Kita harus bersama-sama gitu. Apa mau sendiri-sendiri terus kita ini gitu kan? Ego sendiri-sendiri. Oh, biarlah mereka mah sejahteranya tidak ada, yang penting kita sejahtera. Itu harus dibangun terus, solidaritas terus harus dibangun terus. Emang itu butuh waktu gitu ya, nggak butuh waktu yang setahun 2 tahun sebenarnya untuk menyadarkan sebuah komunitas buruh ini kan, untuk bisa bersama-sama satu suara, sama-sama mau berjuang, itu agak emang nggak butuh waktu, nggak bisa cepat-cepat. Tapi itu akan terus tetap semangat gitu ya, nggak akan menyerah gitu ya dengan kondisi ini, karena bagaimanapun juga hanya itu yang kita bisa lakukan sebenarnya. Kalau kita bicara akses dengan penguasa juga susah gitu kan. Sekarang penguasa udah dikuasai luar biasa lah. Buruh itu gak dilihat sama sekali sebenarnya. Coba lihat kawan-kawan kalau kegiatan serikat pekerja, kita mau apa aja, penghalangannya kan luar biasa. Karena itu tadi mungkin karena dianggapnya udah jadi minoritas, makanya jadi aneh. Yang lucu lagi kan masyarakat juga ngelihat tuh ngapain sih buruh, udah kerja juga masih banyak tuntutan gitu ya. Padahal mereka tuh nggak berpikir kalau serikat pekerja itu untuk semuanya gitu kan. Jadi aneh sebenarnya. Betul. Apa juga karena kultur nih kan, Indonesia mau nggak mau, suka nggak suka kita akuin kan dijajah lama lah. Terus udah gitu kan dijajah juga sama bangsanya sendiri, feodalisme itu. Udah gitu ngalamin juga zaman Orde Baru lah ya. Yang kadang-kadang kalau di rumah pun jadilah anak baik. Terimalah apa yang kamu terima kan begitu tuh. Jadi emang paradigma ini juga emang kadang-kadang berlangsung dari rumah ya, karena pola kebiasaan Indonesia nih, bahwa budaya kita terima gitu, disyukurin aja. Ini sebenarnya emang jadi tantangan tersendiri ya, karena harusnya ini jadi pemikiran bersama gitu loh, bahwa taruhlah misalnya bapaknya PNS, bapaknya tentara, kan belum tentu anaknya juga jadi tentara. Makanya semua elemen saya pikir harus sadar itu. Karena nggak bisa masalah perburuhan ini domainnya serikat pekerja, tanggung jawab buruh doang, nggak bisa ya. Silakan buruh berjuang sendiri, nggak bisa. Para akademisi juga kan sekarang harusnya sama-sama lah dengan kita, para akademisi, LSM, ormas masyarakat yang paham kondisi sekarang ini. Marilah kita bersama-sama bagaimana merubah sebuah rejim yang memang struktur ya. Ini terstruktur masif gitu. Sistemnya nih. Sistemnya sudah mulai dibangun seolah-olah bahwa ini loh gitu, aturannya, lu ikut aja, lu nggak usah neko-neko, ini kepentingan investasi kan gitu, supaya ekonomi kepentingan negara. Padahal kita tahu persis sekarang ini kan aset negara kita ini dikuasai
hanya 1% orang gitu kan. Kekayaan yang kaya itu. 80% kaya kita dikuasai 1% orang, dan orang itu gitu aja gitu kan. Nah, sekarang kita mau bagaimana, kesenjangan sudah begitu tinggi kan gitu. Sekarang pekerja buruh untuk bisa bekerja, ada perusahaan yang dimanfaatkan dengan apa? Bayar gitu kan. Ada kan tuh perusahaan tuh penerima karyawan, dia pakai yang seharusnya sama masyarakat, malah dia memungut apa? Ya. Pungli agar bisa bekerja. Ya. Sekarang kondisinya sudah sangat luar biasa. Dibisniskan lah seperti itu. Nah, ini butuh kebersamaan, dan kami serikat pekerja akan terus menyuarakan itu. Kita nggak akan pernah berhenti, dan kami juga dengan kawan-kawan SP lain juga di Jawa Barat, kita sudah komitmen, kita akan melakukan langkah-langkah gerakan. Sayangnya ini karena kondisi saya nggak COVID ini ya. Kalau aja nggak COVID ini udah rame sebenarnya nih. Udah rame banget. Kita masih apa namanya, pakai sama prokes gas COVID itu kan. Sebenarnya kalau kita pengen bersuaranya ya mungkin dengan sosial media kayak hari ini kita bersuara. Mudah-mudahan juga kawan-kawan pemirsa SP News juga bisa share gitu ya, supaya ini isu-isu ketenagakerjaan ini menjadi isu yang sangat penting. Jangan lagi kita bicara ini kepentingan investasi dengan tidak mengindahkan sama sekali kesejahteraan pekerjanya. Iya. Kalau kita baca data BPS kan sebenarnya ada hal yang aneh gitu ya. Karena pengangguran di 12% katanya. Tetapi kalau kita ngelihat golongan orang yang kaya baru, itu juga naik loh di Indonesia itu. Banyak orang-orang yang kaya baru yang jadi kaya gara-gara pandemi. Kan jadi aneh sebenarnya dia di satu sisi misalnya masyarakat kecil kayak pekerja itu kehilangan pekerjaan, nggak punya penghasilan. Tapi di sisi lain ada golongan-golongan yang dalam tanda kutip dengan pandemi ini malah harta kekayaannya naik gitu. Itu yang emang hal-hal yang sebenarnya jadi emang harus kita lihat dalam kacamata yang besar. Sebenarnya itu ada apa sih sebenarnya dengan negara kita. Tapi emang hal ini tidak terjadi di Indonesia doang. Banyak di negara lain juga banyak orang kehilangan pekerjaan. Tetapi banyak juga orang yang muncul jadi orang kaya baru. Kalau kayak buruh kan sebenarnya kan tuntutannya cuma yang normatif doang kan, nggak ada kan yang buruh mintanya kenaikan besok bisa beli mobil kan enggak ya. Itu sebenarnya masih hal yang wajar, nggak jauh dari perut lah, dasar saja sebenarnya. Nah ini soal Jawa Barat nih, melihat hal yang seperti ini itu strateginya kayak apa ya? Karena kan kalau kita melihat tuh kayak wilayah Bekasi ya. Dengan wilayah taruhlah misalnya Indramayu, itu kan jaraknya nggak terlalu jauh, tetapi di situ ada disparitas upah yang sangat tinggi gitu. Ini kita harus bagaimana gitu kalau menurut Kang Dadan? Ya kalau ditanya gitu dari kemarin tuh kita juga sebenarnya bisa dibilang apa ya, bingung juga gitu, karena ini kan dibangun nih sejak lama gitu ya. Bagaimana sistem pengupahan dulu ini dibangun dengan UMK gitu ya. Kenapa harus UMK gitu kan dulu? Kenapa kabupaten kota ini dengan kabupaten kota ini berbeda gitu? Padahal berdempetan tapi kok kenapa berbeda? Ya jaraknya juga jauh amat. Harga kebutuhan pokoknya juga nggak jauh beda gitu. Kenapa halnya berbeda-beda? Di sini gerakan massa buruhnya besar, akhirnya bisa naik ke tinggi. Di sini malah serikat pekerja masih belum kuat. Dia nilai bargainnya susah. Nah, ini dari awal memang pemerintah ini seolah-olah dia dari awal sudah lepas tangan dengan kondisi ini. Nah, sekarang sudah terjadi seperti ini, bagaimana ini kan gitu. Akhirnya kan terjadi sekarang. Bagaimana relokasi? Ya. Jadi upahnya besar, dia pindah ke daerah yang upahnya kecil gitu kan. Tapi di sini juga penyerapan tenaga kerja juga susah juga gitu. Karena kebanyakan orang yang di tempat industri baru ini dia baru bekerja di tempat-tempat industri yang memang upahnya udah besar kan gitu. Ini kan kesulitan bersama ini, saya pikir kesulitan bersama. Nah, bagaimana nih kita menghadapi ini ya? Mau gimana lagi, kita tetap harus memperkuat tadi itu, memperkuat pemahaman di basis. Iya, di pemahaman supaya mereka ini mau berserikat gitu, mau bersama-sama, bersolidaritas, untuk perjuangkan bagaimana supaya nanti ke depan ini disparitas upah ini tidak terlalu jauh. Ya. Tapi faktanya kemarin aja nih, tahun terakhir 2000 upah 2021 ini, yang upahnya udah tinggi malah naiknya tinggi. Yang upahnya rendah kagak naik. Malah kagak naik. Iya. Nah, ini juga ada peran pemerintah di situ. Makanya pemerintah dengan surat edaran gitu kan? Iya, surat edaran. Dengan surat edaran dia 0% kenaikan gitu kan.
karena pandemi gitu kan. Iya. Tapi yang di serikatnya kuat, dia mampu melakukan menganalisa, melakukan kajian, memberikan apa? Data-data. Oh, itu harus naik kan gitu. Tapi di daerah yang nggak ada serikatnya. ya serikatnya dia tidak melakukan kajian, tidak ada gerakan massa. Sekonyong-konyong bupatinya langsung 0% kan naik. Semakin jauh jaraknya gitu. Nah, pemerintah malah mengatakan 0%, jangan seperti itu. Lalu pemerintah itu berbuat adil lah. Ini yang daerah yang masih kecil ada kenaikan, ya kan gitu. Ini kan diplot semua. Semakin parah kan itu sekarang kan gitu. Iya, semakin parah. Ini sekali lagi pemerintah kita ini nggak peka sebenarnya sih. Dia nggak peka dan tidak memahami masalah sebenarnya. Maka solusinya pun salah Jadi akhirnya. masalah. Iya. Solusi yang dibikin pemerintah itu malah menambah masalah sebenarnya gitu. Makanya kan sekarang dari kementerian itu bukan orang yang paham tentang kerjaan. Bayangkan ini pemerintah ini kita ini melihat hubungan industri ini nggak serius sebenarnya. Mereka ini tidak melihat bahwa ketenagakerjaan ini adalah faktor yang penting untuk melihat kesejahteraan, nggak melihat itu. Contoh kasus kayak kementerian. Harusnya tenaga kerja itu dari orang yang paham tenaga kerja kan karena menteri sekarang kan dari PKB dari dulu kan PKB aja. Tapi kan dia mungkin kan punya staf-staf yang mengerti itu. Oke, tapi kan ketika dia tidak paham kondisi, tidak paham apa masalahnya, ketika masukannya nggak benar ya iyain aja kan gitu. Tapi kalau dia paham, dia akan memberikan pertimbangan. Saya pikir itu. Walaupun emang orang-orang di sekitarnya emang juga kan punya kepentingan juga kan gitu. Nah, saya berharap ini ke depan ini ya pemerintah harus serius lah. Ini masalah ketenagakerjaan ini masalah yang serius, harus seriusin gitu. Jangan kayak di provinsi aja kan, di Jawa Barat sekarang ada peralihan disposisi apa rotasi jabatan juga kan. Yang bidang ketenagakerjaan juga kadang-kadang orang yang bukan kompeten di bidang itu. Jadi melihat ketenagakerjaan nggak penting lah ketenagakerjaan gitu. Seolah-olah seperti itu, saya melihat seperti itu ya. Ini sudut pandang. Iya, boleh. Saya seperti itu karena mereka ini nggak serius gitu. Yang melihat bahwa ini ternyata penting loh, gitu kan. Bagaimana kesejahteraan pekerja ini penting, gitu kan. Meningkatkan daya beli pekerja ini penting, gitu kan. Untuk mendongkrak untuk pertumbuhan ekonomi ini. Ya, salah satunya meningkatkan daya beli. Iya, daya beli itu. Tapi kalau upahnya nggak naik, daya beli dari mana kan? Iya. Dia hanya melihat dari sisi investasi aja untuk meningkatkan apa namanya? Lanjut pertumbuhan ekonomi dari investasi aja, nggak melihat dari daya beli yang pekerja. Penyerapnya. Iya. Maka uangnya berputar di atas gitu ya. Di bawah ini perputaran uangnya justru malah sedikit karena apa yang diputerin kan ya apa yang diputar nggak ada kan gitu. Akhirnya nggak jauh dari beras itu doang kan, sembako aja. Padahal kan untuk kayak produk-produk UMKM itu ya yang beli kan pekerja buruh gitu. Justru harusnya didorong di situ peningkatan ya kalau menurut kami gitu ya. Para kita juga walaupun orang-orang serikat juga paham tentang ekonomi gitu ya, bukan hanya mereka aja yang paham, itu paham loh kalau kita mau debat kan gitu ya. Nah, tapi kan pemerintah melihat dari kacamata lain gitu. Kacamata lain. Iya, gitu. Ya memang menarik sih sebenarnya bahwa kita suka mendengar kayak kemarin tuh kan BSU salah satunya adalah mendorong daya beli. Iya. Tetapi itu kan jadi polemik juga. Iya. Karena yang harusnya dikasih duit, yang kagak kerja malah kagak dikasih sama sekali kan. Iya, benar-benar. Jadi aneh kan gitu sebenarnya. Jadi yang ini kayak apa ya? Jadi seorang-orang nggak salah sasaran juga gitu. Nggak matching gitu dengan keadaan yang sebenarnya. Gitu. Jadi masalahnya penyakitnya apa? Ya disuntiknya obatnya lain gitu. Akhirnya kan gitu. BSU misalnya kan gitu. Itu kan yang diberikan yang apa? Yang masih aktif bekerja, gitu. Masih dibayar, masih punya upah lah. Masih punya upah, dia dibayar iurannya oleh perusahaan kan, oleh pemberi kerjanya. Nah, pekerja banyak dirumahkan, yang iurannya juga tidak dibayarkan oleh malah nggak dapat karena nggak mampu untuk membayar iuran pekerjanya, BPJS malah nggak dapat. Malah yang dapat yang emang itu kan juga udah salah sasaran lagi. Aneh gitu ya, emang aneh gitu. Jadi yang itulah makanya saya bilang tadi belum ada kajian mana nih yang harus kita bantu gitu kan. Boleh dikeluarkan gitu. Akhirnya kan tidak menyembuhkan gitu. Jadi penyakit salah obat ini gitu. Penyakitnya apa itu? Penyakitnya gatal-gatal, kasih obat gatal, kasih obat jantung, nah, gitu. Itulah mungkin menurut saya gitu kan. Ya, kalau kita melihat isu-isu ketenagakerjaan kan seperti duluan mana telur dengan ayam gitu. Iya. Orang ngomongnya sistemnya, undang-undangnya lah apa. Padahal kita kalau kita ngelihat itu, yang paling berperan penting itu kan soalnya penegakan hukumnya nih. Sebagus apapun teori hukumnya gitu ya. Mau diancam 36 mati sekalipun kalau nggak ada penegakan hukum itu kan repot.
kalau kita ngelihat penegakan hukum itu Kang Dadan seperti apa sih? Ya makanya kan selama ini isu yang terus kita angkat tuh selama saya aktif di dunia serikat pekerja ini ya itu penegakan hukum itu. Jadi masih banyak para penegak hukum pengawas dalam hal ini ya, pengawas kerja ini masih melihat bahwa udahlah yang penting kerja gitu kan. Itu pengawas kan? Iya, pengawas kan begitu kan. Udahlah kan gitu. Kan dia itu penegak hukum gitu kan. Dia nggak boleh keluar dari rule-nya gitu, aturannya seperti ini. Ya sampaikan seperti itu. Bukan malah dia menyampingkan aturan dengan alasan sosiologis tadi itu, ya udah yang penting bekerja. Seolah-olah jadi melegalkan lah. Iya, melegalkan. Yuridisnya dia nggak. Padahal dia tuh harusnya kacamata kuda aja. Ini aturannya seperti ini dengan seperti ini. Makanya kemarin saya sempat audiensi tuh di UPT di wilayah 2 Bekasi. Bagaimana dia mengatakan bahwa PKWT di sebuah perusahaan A ini sesuai dengan pasal 59 gitu, nggak masalah. Setelah kita datangin, kita diskusi, hanya dia sadar tuh, oh iya, gimana nih udah kejadian ya. Ini kan aneh gitu. Tapi yang lucunya mediatornya malah memenangkan kan? Ya, tuntutannya pekerja gitu ya. Mediator menyatakan bahwa PKWT di PTA ini salah, tapi pengawas mengatakan benar. Ini sama-sama dua-duanya ya pemerintah punya kewenangan untuk itu sebagai penegak hukum. Nah ini ya penegak hukumnya aja sudah nggak kompak. Nah kita mau ke siapa kita ngadu? Ayo, mau kemana lagi kita? Masa kita ngadu ke Amnesty Internasional? Nggak mungkin juga kita pakai hukum rimba ya? Ya nggak mungkin pakai hukum rimba. Ini kalau yang kita pegang aja sudah nggak bisa kita pegang. Nah buruh ini mau bagaimana pekerja ini melihat penegakan hukum ini? Gak pernah saya melihat ada sebuah pengawas itu ya yang lurus gitu ya, susah sekali itu. Harus kita apain ini gitu kan, sistemnya ini harus kita apain. Karena ada pidana ketenaga kerjaan. Kita bisa lapor misalnya ke polisi langsung. Polisi bilang ini PPNS dulu, harus pengawas seperti itu gitu kan. Nah ini juga akhirnya kebingungan kita nih, kebingungan semua pekerja ini. Jadi yang mengadukan hak normatifnya aja, dia apa bingung gitu. Ini ngadu kemana? Siapa gitu. ya? Siapa? Karena kesana kesini ditimpong terus ya. Terus. Ini masalah sebenarnya semuanya. Mudah-mudahan nih kawan-kawan di serikat pekerja itu kan kita harus terus menyuarakan, jangan masyarakatnya juga masyarakat paham juga harus paham bahwa kita ini bukan berarti kita nih aksi seperti ini bukan karena apa-apa, emang tuntutan untuk kita semua, penegakan hukum buat kita semua gitu. Ya saya harap pemerintah dalam ini Pak Presiden ya Pak Jokowi juga melihat itu, jadi tidak hanya melihat dari satu sisi saja, sisi investasi saja, tapi bagaimana sisi kesejahteraan pekerja. Ini kan masyarakat kita, kayak kita gitu kan, yang emang sebagai penopang ekonomi juga gitu, tapi tidak diperhatikan. Iya, kan buruh itu kan sebagai pemutar roda ekonomi suatu negara kan, keren kan sebenarnya. Iya, keren. Tapi kenyataannya tidak sekeren jargonnya. Iya. Karena kan harusnya kalau emang dia sebagai pemutar kan penting, sangat penting. Karena kan nggak mungkin juga ada produksi tanpa buruh. Karena kan nggak mungkin juga robot jalan sendiri semua. Ya, tapi di sisi lain ya itu tadi buruh itu dinafikan dari zaman ke zaman itu selalu dinafikan di nomor sekian. Emang sih kalau ini butuh keberpihakan ya, karena seperti tadi bahwa hubungan industrial itu tidak pernah benar-benar setara gitu. Walaupun teorinya harus setara. Tapi sama aja kenyataannya bahwa kalau buruh itu berunding seperti orang berunding udah ditempelin senjata di kepalanya kayak gitu kan, kurang lebihnya kayak kalau nggak ada wasit yang adil ya susah kan. Kalau negara nggak adil susah gitu. Saya miris sebenarnya kan, kenapa saya harus bersuara ini kan, saya tuh persis kan kita di lapangan ya, kita ini menghadapi para pekerja yang memang kondisinya seperti itu. Bagaimana pekerja ini harus bekerja, jam kerja molor, dia harus kerja sampai dengan sore hanya untuk mencapai target. Dan berapa sih upah mencapai target hanya UMK, hanya untuk dapat UMK itu dia harus kerja molor kadang-kadang. Padahal itu nggak boleh kan aturannya. Tapi ketika kita mengadu ke pengawas, kita mengadu kepada hukum, mereka hanya jawabannya simpel sekali gitu ya, udah begini bekerja. Ini kan yang sangat-sangat tidak manusiawi dan dibiarkan gitu. Nah pembiaran ini yang akhirnya menjadi kebiasaan, seolah ini hal yang biasa gitu. Orang legal gitu. Itu legal gitu. Padahal itu kan ada pelanggaran, itu ada hak asasi manusia di situ yang dirampas gitu kan oleh para pengusaha itu. Nah ini
kenapa aku pengas seperti itu? Saya juga nggak ngerti ini negara kita ini kenapa seperti itu gitu. Padahal ini sudah ada aturannya, jelas, yang bikin juga kan mereka kan gitu, yang mereka ini sebagai regulator, sebagai eksekutor kan gitu. Iya. Kita kan apa sih kita? Kita hanya sosial kontrol, kita kan hanya nih salah nih bener nih gitu. Ayo uji salah benernya kan gitu kan. Mereka ini kan sebagai regulator, eksekutor yang harus melaksanakan itu. Nggak bisa patah kuda aja, pokoknya ini aturannya seperti ini, laksanakan seperti ini. Cuman gitu doang harapan kita sih sebenarnya kepada pengawas ini, penegakan hukumnya, terbicara penegakan hukumnya. Nggak neko-neko kita kok. Kalau emang salah, bener-bener jangan yang salah disamar-samarin gitu. Itu ini aneh. Ini saya ngerti ini makanya SPN akan terus menyuarakan. Kami di Jawa Barat bersama-sama seluruh anggota Jawa Barat, kita dari 18 kabupaten kota akan melakukan hal itu. Penegakan hukum harus ditegakkan gitu. Kalau perlu kita kawal terus prosesnya gitu. Gitu. Ya, nah bergeser nih. Karena kan pasti selalu ada perselisihan. Ya kan? Dan di Indonesia ini perselisihan terhadap gajah pasti diselesaikan di PHI itu. Kalau Kang Dadan sendiri ngelihat proses di PHI ini sejauh ini seperti apa? Efektif kah? Apa jadi juga nggak jelas? Kayak gitu gimana? Ya, kalau kita baca aturannya gitu ya, efektif gitu kan. 20 hari kerja sudah ada putusan gitu kan, murah dan lain-lain. Nah, yang jadi masalah ini sekarang adalah bagaimana ketika putusan ini sudah ingkrah gitu. Sudah ada putusan. Sudah ada putusan nih, sudah berkekuatan hukum tetap gitu. Itu masih juga susah kita untuk mengeksekusi sebuah keputusan itu gitu. Padahal pengadilan ya. Padahal pengadilan itu ya. Padahal pengadilan gitu. Masih diberi ruang perusahaan menegosiasikan lagi gitu. Masih kita mau meminta eksekusi sebuah aset perusahaan. Ketika perusahaan harus bayar pesangon berapa gitu kan, kita juga kesulitan lagi. Komisinya bagaimana gitu kan. Panjang lagi gitu. Jadi nggak setahun, malah bisa bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan pesangon. Kepastiannya. Jadi kepastian untuk mendapatkan pesangon ini masih jauh gitu kan. Sekarang ada di Undang-Undang Cipta Kerja katanya di pidana itu. Terus teknis bagaimana proses pelaporannya, bagaimana penegakan hukumnya? Pelaporannya itu seperti apa? Kesiapan. Iya, kesiapan penegak hukumnya bagaimana juga. Itu masih apa ya? Jauh panggang dari api gitulah. Kita masih sama-sama gitu. Gitu. Nah, ini dari ketika ini berproses di partit, mediasi, di pengadilan beberapa kali sidang, ada putusan dari PHI, mereka lagi banding ke Mahkamah Agung, Mahkamah Agung sudah ingkrah. Nah, ketika perusahaan nggak mau bayar atau nggak mau melaksanakan putusan, nah masih berproses lagi itu. Armaning dipanggil ditegur dulu, tegur nggak mau bayar lagi, disita juga nggak laku lagi, aduh lelang lagi, aduh panjang banget ini seluruhnya prosesnya. Tapi sebenarnya yang penting itu adalah bagaimana itikat baik dari penegak hukum tadi dan pengusaha tadi gitu. Iya, balik lagi harus ada keberpihakan. Iya, keberpihakan tadi. Kalau memang semua yang berkepentingan ini juga masih punya kepentingan masing-masing, agak susah gitu. Saya sekarang ini ada beberapa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, itu masih susah nih untuk mengeksekusi kan. Di Jawa Barat ya? Iya, di Jawa Barat itu. Walaupun kita akan lakukan prosesnya, akan makan waktu lagi gitu. Bukan masalah kami tidak mampu atau mampu, tapi waktu ini berjalan. Sedangkan si kondisi pekerja dengan COVID sekarang ini harapannya hanya itu ketika perusahaannya tutup gitu kan, pesangon itu ya, karena dia boleh berhenti bekerja, tapi kan nggak berhenti makan kan? Iya, iya betul. Soalnya itu kan. Iya, soalnya itu. Anaknya nggak berhenti jajan, nggak berhenti sekolah gitu. Tapi untuk mendapatkan itu, hak itu sangat ribet sekali. Itu yang kalau menurut saya. Tapi kita jangan menyerah lah, tetap, karena gimana lagi, aturannya seperti itu. Kita ikuti lah jalan itu. Cuman ketika sudah eksekusi ini putusannya, nah ini yang susah ini. Berarti emang istilahnya itu masih ada PR ya yang harus harus diperhatikan kepastian lah. Bahwa kepastian tadi itu. Walaupun sudah menempuh langkah yang dalam tanda kutip putusan pengadilan kan hakim bisa memaksa kan. Tetapi ternyata pada kenyataannya ya itu tadi. Masih ada ruang untuk dinegosiasikan lah. Dan kadang-kadang orang udah kepepet berapa ini terima kan. Jadi mereka main mental dan waktu itu. Udah butuh. Nah, kalau saya boleh bertanya nih, di Jawa Barat itu kan sekarang banyak kawasan industri baru tuh, Cirebon kan, terus Cirebon Timur ini terus misalnya Majalengka, Indramayu, udah banyak
pabrik berdiri. Sementara ya kan, sementara ini kita punya PR besar nih, serikat pekerja terutama, bahwa densitas mereka itu sudah semakin turun. Ya, betul. Yang akhirnya juga dalam tanda kutip tidak dianggap mewakili pekerja sendiri gitu. Karena emang kita jadi golongan minoritas dan golongan aneh kan. Iya. Dari banyaknya aneh lah gitu. Nah, sementara kita juga tidak bisa berharap banyak kepada pemerintah. Karena sebenarnya pemerintah tuh punya ada aturan kan bahwa perusahaan itu harus mempunyai serikat pekerja kan gitu. Nah, strategi ke depan untuk mengatasi hal ini bagaimana? Ya sama seperti tadi ya, saya bilang tadi itu kan serikat pekerja ini harus punya rasa untuk harus berani gitu kan untuk menyuarakan terus dan menyadarkan terus para pekerja buruh gitu melalui banyak hal kita lakukan dengan sosial media, dengan gerakan, dengan diskusi-diskusi. Kita mengundang beberapa pekerja buruh yang mungkin belum berserikat untuk mau berdiskusi bagaimana ke depan gitu. Karena kalau terus kita mengadakan pemerintah tadi gitu kan, penegakan hukum tadi itu akan susah sekali. Makanya kita sekarang sudah mulai menyebar gitu ya, ekspansi gitu ya, ekspansi keanggotaan gitu ya ke wilayah-wilayah yang memang kawasan industri baru gitu. Karena jangan sampai nanti mereka ini yang angkatan kerja baru ini mereka juga akhirnya terampas haknya gitu kan. Dan mereka mau bersama-sama karena perjuangan itu tidak hanya bicara di pabrik sebenarnya kan gitu. Kita bicara bagaimana mempengaruhi kebijakan daerah, kebijakan pusat gitu kan. Kalau kita gerakannya tidak masif, itu pemerintah dalam hal ini tidak akan bergeming sangat sekali. Apalagi akses kita sekarang kan sudah sangat susah untuk bisa berbicara bagaimana regulasi yang benar itu bagaimana. Banyak kita kan waktu Undang-Undang Cipta Kerja sama sekali nggak ada diajak ngomong. Iya. Atau ada aja draftnya kan gitu. Udah di DPR baru dikasih tahu ini draftnya seperti ini. Padahal kan harusnya dari mulai perencanaan, dari mulai drafting itu sudah melibatkan kita sebenarnya harusnya ke publik. Iya. Ini ujuk-ujuk udah dari DPR baru dikasih tahu ke kita. Kan kita nggak masuk di dalam proses awalnya nggak terlibat sama sekali. Mungkin karena tadi kita nggak dianggap mewakili kerja itu. Mungkin pemerintah itu kan kurang ajar. Ya emang menjadi suatu hal yang ironi ketika pekerja itu 50 juta orang lebih 50 juta orang lebih terus jadi penggerak sektor ekonomi. Iya. Tetapi dia untuk bersuara aja semakin dipersulit gitu. Karena kan sebenarnya itu kan hak asasi manusia, berserikat, berkumpul. Dan itu tadi yang jadi persoalan bahwa mereka tidak secara terang-terangan untuk menahan laju gerak dari serikat pekerja. Mereka dengan cara yang berbagai cara lah. Termasuk kita-kitanya nih yang diracunin kan, teman-teman pekerja itu dengan ditakut-takutin segala macam. Apakah emang ini permasalahannya tidak hanya di mental kita sebagai orang Indonesia lah misalnya. Atau emang kena regulasinya ini yang seperti Undang-Undang 21/2000 itu yang Undang-Undang Kebebasan Berserikat itu yang harus direvisi loh gitu. Karena dulu kita zamannya SPSI aja tidak pernah jadi mayoritas kan serikat pekerja itu. Karena dulu anggotanya 10 juta dari sekian puluh juta juga kan gitu. Apalagi sekarang 157 federasi gitu kan. 16 konfederasi. Ini suatu PR tersendiri nih yang harus disikapi. Kalau menurut pendapat Kang Dadan ini gimana tuh? Kalau dari sisi regulasi, saya pikir ada beberapa emang harus ada perbaikan lah. Ya tidak bicara 10 orang gitu, hanya banyak federasi gitu kan. Tapi juga sebenarnya dari sisi penegakan hukum. Nah, kembali tadi bagaimana perusahaan-perusahaan yang memang anti serikat nyata-nyata menghalang-halangi, walaupun ada indikasi juga harusnya segera bertindak ini penegak hukum ini juga itu sangat penting sebenarnya. Cuma kan seperti kembali tadi sekarang ini kan seolah-olah nih kan media ini ya media mainstream ini kan masih menganggap bahwa gerakan buruh ini menjaga ketertiban lah, lain hal lah, tapi tidak mengkaji masalahnya itu apa, kenapa mereka melakukan itu gitu. Sekarang dogmanya atau paradigmanya seolah-olah bahwa gerakan buruh ini egois gitu, seolah-olah kan dia hanya mementingkan kepentingannya, padahal mereka yang mengatakan juga adalah pekerja buruh juga. Karena gerakan buruh nggak pernah pasang iklan TV. Yang pasang iklan pengusaha kan
kan. Nah, makanya sekarang ini kan kita sudah mulai media sosial sudah mulai ini harus terus disuarakan. Nah, hari ini juga seperti ini juga saya pikir harus banyak ya. SPN News mengundang narasumber-narasumber lain yang memang mampu untuk menyadarkan, untuk menggerakkan gitu ya kalangan pekerja buruh ini untuk mau bersama-sama berjuang gitu. Karena kalau kita mengandalkan media mainstream ini mereka lebih fokus kepada politik lah dan lain-lain. Nah, ini soal politik juga nih sering kali nih. Saya ya pribadi nih tidak mewakili di atas nama orang lain ya. Suka melihat beberapa buruh juga terpecah oleh masalah tadi, soal dukung-mendukung lah apa gitu. Yang akhirnya jadinya malah semakin memperlemah gitu kalau saya melihat ya. Gitu. Apakah emang ini harus dibiarkan karena emang itu sebagai bagian demokrasi atau emang harus ada apa ya kesepahaman lah bahwa buruh ini harusnya kalaupun mendukung itu harus begini loh. Bukan semata-mata mendukung gitu. Karena kalau kita ngelihat itu ya itu tadi kalau zamannya pilkada, wah dukung sono dukung sini. Terus setelah pilkada ada kebijakan rame-rame nyerang kan itu kan jadi aneh gitu sebenarnya. Ya itu benar juga kan. Mohon maaf nih mungkin dari apa kesadaran apa berpolitik buruh juga kan masih belum benar-benar apa ya memahami gitu bahwa pentingnya kita berpolitik ini, buruh pekerja ini bagaimana berpolitiknya ini gitu kan. Jangan sampai kita hanya dimanfaatkan ketika momen-momen tertentu, pemilu, pilkada dan lain-lain. Bagaimana buruh yang banyak ini yaitu terakomodir dalam sebuah gerakan politik yang benar-benar tujuannya kesejahteraan untuk buruh sendiri gitu. Tidak bicara kesejahteraan untuk elit-elit buruh gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang-kadang buruh ini belum dikasih pemahaman atau pendidikan politiknya masih emang ya kondisi sekarang ini kan emang serikat buruh belum mampu melakukan itu, penyadaran itu. Bagaimana buruh-buruh yang berceceran di mana-mana ini kan, di partai ini, di partai itu, atau di serikat ini, serikat itu terpecah-pecah ini kan menjadi sebuah apa kekuatan bersama ya. Belum ada tokoh yang memang mampu melakukan itu sebenarnya. Belum bisa menyatukan itu. Tokoh-tokoh buruh kita masih kadang ini ke sono gitu. Masih kepentingan elit-elit gitu ya. Kalau saya melihat seperti itu. Bukan kepentingan ada tokoh nggak punya anggota. Ada tokoh nggak punya anggota juga gitu kan gitu. Nah, ini dimanfaatkan terus gitu. Makanya media ini harus terus melakukan itu sebenarnya. Bahwa kekuatan politik buruh pekerja itu luar biasa. Kita 50 juta ya. 50 juta lah. 80 juta aja. Kemarin Pak Jokowi menang berapa juta suaranya? 40 juta berapa ya? Iya. Kalau mau jadi presiden dari buruh mau jadi itu kan? Jadi ya. Kalau dia udah satu suara kan. Suara kan. Nah, sekarang kan kita belum mampu itu. Suara buruh yang punya power itu kan 50 juta lebih. Presiden mah gampang kan kalau satu suara gitu. Kayak di Inggris partai buruh kan, kita di Australia partai buruh kan gitu. Nah, kita ini belum ada tokoh yang mampu melakukan itu. Ya mudah-mudahan saya lah tokohnya itu. Maksudnya enggak lah. Jadi belum ada tokoh yang mampu melakukan itu sebenarnya. Melakukan menyamakan persepsi buruh untuk kepentingan buruh itu sendiri. Karena kepentingan buruh ada kepentingan masyarakat sebenarnya. Betul. Kan? Tapi kita ini kadang dimanfaatkan ketika momen-momen tertentu saja. Gak dibangun dari mulai sebelumnya gitu ya, dibangun gerakannya. Nanti ketika ada pemilihan presiden atau pemilu itu, bagaimana suara buruh ini bisa menyatu gitu. Walaupun sekarang kan kendaraannya kalau kita bicara di Indonesia ini kan kendaraannya hanya partai politik itu bisa ngambil kekuasaan. Tapi kan partai politik ini kita kan bisa manfaatkan, bukan kita memanfaatkan oleh partai politik, kita harus memanfaatkan partai politik itu untuk kepentingan kita sebenarnya buruh pekerja ini. Ini belum mampu kita melakukan itu. Kita masih terpecah-pecah dengan kepentingan elitnya atau kepentingan segelintir orang saja. Bukan, nah ketika ujungnya nanti pun berhasil mendudukan seseorang menjadi sebuah jabatan, akhirnya dilupakan begitu saja kan kita akhirnya. Ya. Ini terakhir sebenarnya. Tapi ini mungkin agak sedikit sensitif ya, tapi ini ya harus kita omongin lah karena kalau bukan buruh itu mau siapa lagi gitu yang berjuang. Ini sering kali nih. Taruhlah misalnya DPD Jawa Barat memberikan instruksi aksi. Instruksi aksi ini kan seharusnya berlaku bagi seluruh anggota. Nah, tetapi kan lagi-lagi karena berbagai macam alasan akhirnya tidak semua bisa melakukan instruksi. Yang jadi persoalan lah kadang-kadang bahwa instruksi itu juga jadi mempersulit misalnya yang di pabrik. Anggota kita nih. Dispen kagak? Terus ada uang makannya enggak? Kayak gitu itu persoalan yang akhirnya padahal kita ini instruksi tersebut adalah untuk memberikan
apa harapan kepada Ya. mereka bahwa kita ini begini untuk kesehatan. Iya. Tetapi di bawah ini yang terjadi ada sekarang begitu beda dengan waktu Dulu. 98 itu ya. Ya. Begitu 2000 tuh keluar undang-undang serikat pekerja kan mereka wah seneng banget tuh kalau disuruh kasih unjuk rasa. Ya. Tapi ini udah bergeser. Iya. Apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan hal tersebut? Ya kembali tadi gitu kan, karena pola pengorganisasian kita sekarang ini kan kelihatannya lebih kepada bagaimana kuantitas gitu ya, densitas tadi gitu kan, Banyaknya. belum bicara nyampe kepada kualitas anggota gitu. Militansinya. Ya militansinya itu belum ke sana. Nah, tapi pikir ini harus dibangun terus gitu kan. Betul densitas itu penting, tapi bagaimana penguatan juga di basis ini, penyadaran ini bahwa kita ini butuh satu komando itu instruksi yang kita akan ikuti, karena kita paham betul kenapa kita harus bergerak, ada alasan dan lain-lain gitu kan. Alasan kenapa kita harus bergerak, kenapa kita harus ini kan. Kalau isunya kena ke mereka itu akan sadar dengan sendirinya. Cuma kadang-kadang di tingkat-tingkat perusahaan ini banyak juga kawan-kawan kita ini yang masih kita bergerak ini apa yang kita dapat langsung sekaligus itu kan. Karena kan aksi ini apa hasilnya gitu kan. Masih berpikiran seperti itu, padahal aksi ini tidak bicara hasil. Proses itu kan, orientasi kita udah hasil, orientasinya adalah bagaimana proses perjuangannya. Nah ini juga masih belum nyampe ke situ sebenarnya gerakan buruh di Indonesia ini masih bicaranya tentang kayak makan sambal gitu ya. Sekarang makan langsung pedas gitu ya. Ini masih seperti itu kawan-kawan buruh kita. Masih menganggap saya menjadi anggota serikat pekerja, saya bayar iuran udah atur gimana ente, padahal nggak seperti itu. Pokoknya serikat pekerja itu adalah gerakan kan sebenarnya, harus berbareng-bareng gitu ya, berjuang bersama-sama. Nah ini butuh waktu juga sebenarnya untuk jalan itu juga. Tinggal nanti kalau kita bicara undang-undang 2000, bagaimana hak berserikat, hak bekerja itu kan sudah diatur semuanya. Ini makanya bagaimana pendidikan, pelatihan, penyadaran ini harus terus kita lakukan. Seperti hari ini kita lakukan. Terutama di basis ya. Di basis tingkat PSP. Kalau mereka tahu apa yang jadi haknya kan sebenarnya Iya. lebih mudah kan gitu. Ya sudah. Terima kasih atas waktunya. Demikian teman-teman semua perbincangan di sudut pandang sekarang hari ini. Kita boleh punya opini atau pendapat yang berbeda. Tetapi sekali lagi bahwa pendapat kita harus berdasarkan hukum yang ada, nurani, dan juga kepentingan dari masyarakat yang lebih besar untuk meraih kesejahteraannya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Audio Jungle. Audio Jungle.